Oke, kemudian kita akan menambahkan event sheet ya. Nah, di event sheet ini nanti kita akan menambahkan yang pertama itu adalah beberapa global variable. Nah, gunanya global variable itu apa? Jadi, gunanya global variable itu untuk menyimpan nilai sementara. Jadi, nilai berupa angka atau berupa huruf itu kita simpan sementara di global variable. Caranya seperti apa? Yuk kita mulai. Pertama, klik kanan di bagian event itu ya, di bagian yang kosong, kemudian klik add global variable. Kemudian yang pertama kita kasih nama yaitu adalah var animation. Nah, di sini harus diperhatikan besar kecilnya hurufnya biar nggak lupa gitu. Nah, kalau misalnya biasanya lebih gampang menggunakan yang capitalize each word. Jadi setiap kata itu menggunakan huruf kapital seperti ini. Tapi nanti kalau teman-teman mau pakai huruf kecil semua atau pakai huruf besar semua atau gimana, nggak apa-apa, yang penting tetap diingat-ingat ya. Nah, var animation ini type-nya kita ganti string, kemudian initial value-nya adalah A. Nah, Miss, itu kenapa Miss kok diganti string terus initial value-nya A? Jadi kan tadi kita udah buat animation tadi ya, yang ada A, B, C, D tadi. Nah, gunanya itu adalah menyimpan variabel yang itu. Jadi yang pertama kita buat defaultnya atau posisi awalnya itu di A gitu. Nah, kemudian setelah itu kita oke. Kemudian kita tambah lagi global variable. Klik kanan add global variable. Kita tulis nama global variabelnya untuk yang kedua. var play. Nah, var play, kemudian untuk var play ini type-nya tetap number, initial value-nya 0. Oke. Nah, oke, misalnya kan ini ya di bawah ini kan ada, nah itu ada sebuah kotak yang menunjukkan kita cuman bisa menulis 25 event. Itu yang tadi misalnya sebutkan di awal karena kita menggunakan free edition. Jadi terbatas untuk eventnya, kita maksimal hanya bisa menggunakan 25 event. Tapi nggak apa-apa, pasti nanti bisa. Kita lanjutkan ya, kita tambahkan lagi global variable. Global variable yang ketiga, point. Oke, setelah itu type-nya tetap number, initial value-nya 0. Oke, tambahkan lagi global variable, add global variable, kemudian kita kasih animal. Nah, animal type-nya number, initial value-nya 0. Oke. Add lagi global variable, kemudian kita tulis total on table. Nah, total on table ini gunanya untuk menunjukkan berapa yang harus kita cari. Jadi di sampingnya tadi kan ada point sama goals tuh. Nah, itu yang dimasukkan ke bagian goals-nya itu. Kemudian kita klik lagi add global variable lagi. Kemudian selanjutnya adalah sort. Kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi add global variable. Kemudian game start. Game start itu penanda untuk gamenya udah mulai apa belum. Nah, untuk global variabelnya sudah cukup ya, cukup banyak nih. Nah, kemudian kita tambahkan event. Kita mulai nih, yuk add event. Kemudian pilih sistem. Kemudian on start of layout. Nah, on start of layout. Jadi kalau daripada susah untuk mencarinya harus scroll ke bawah, mending pakai fitur search yang ada di atas itu. Seperti misalnya kita klik aja kata kuncinya on start of layout. Misalnya tulisnya start, nanti langsung muncul on start of layout. Kemudian diklik atau next. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita kasih actionnya. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika kita baru pertama menjalankan gamenya? Nah, kita kasih di sini add action, kemudian pilih start. Kita destroy dulu, cari destroy. Jadi biar ketika pertama dijalankan star itu atau bintangnya hilang terlebih dahulu biar nggak muncul. Nah, kemudian kita tambahkan lagi add action lagi, kemudian wrong-nya juga kita destroy, wrong. Kemudian pilih destroy. Nah, sama gunanya destroy itu. Kemudian add action lagi, kita pilih animals. Kemudian sama cari destroy. Biar hilang. Oke, kemudian add action lagi. Kemudian kita pilih button play, BTN play.
Nah, klik, kemudian set visible. Nah, nih cari set visible, kemudian visibility-nya tetap visible, kemudian di done. Jadi, ketika baru pertama dijalankan, button play-nya itu muncul visible atau kelihatan gitu ya. Satu lagi add action, kemudian pilih system, kemudian pilih cari reset global variable. Jadi, gunanya reset global variable ini adalah mereset ulang atau merubah ke settingan awal gitu, reset global variable. Nah, jadi settingan awalnya seperti yang tadi kita buat. Kalau string var animationnya A gitu. Nah, kita reset ke bagian itu. Gitu ya, biar nanti kayak poinnya dan lain-lainnya berubah menjadi 0 lagi. Setelah itu kita buat function nih. Cara buat functionnya gimana? Kita klik kanan, kemudian pilih add function. Nah, ini nanti functionnya juga berguna banget. Name-nya kita ganti start. Nah, setelah itu oke. Nah, udah muncul ya on function start-nya. Jadi ketika function start-nya nanti mulai, apa yang akan terjadi? Tapi itu nanti aja, kita tambahkan event yang lain dulu. Kita klik add event dulu. Add event, kemudian pilih touch. Nah, terus cari on touch object. Nah, on touch object ini gunanya adalah ketika objeknya di touch atau disentuh atau diklik. Nah, objek apa yang disentuh? Nah, di sini kita pilih klik choose, kita pilih btn play atau button play. Kemudian done. Oke, jadi ketika button play itu disentuh, yang terjadi apa? Gitu ya. Nah, setelah itu kita tambahkan another condition dulu. Klik kanan di touch-nya, kemudian klik cari add another condition. Nah, kemudian system, kemudian cari variable, compare variable ya. Kemudian variabelnya kita ganti var play. Comparisonnya equal to, value-nya 0 dan nah. Jadi kalau var play-nya 0 dan touch-nya, button play-nya disentuh, yang terjadi apa gitu. Kita tambahkan di add action, kemudian pilih animals, destroy dulu, animals-nya biar hilang lagi dulu. Animal destroy, kemudian add action lagi, kemudian function, setelah function start. Nah, call start kayak gitu ya. Kemudian setelah itu, nah itu tadi gunanya function tadi. Jadi kita panggil di bagian ketika kita menyentuh button play-nya. Nah, kemudian kita add action lagi. Setelah itu kita pilih system, kemudian set value, cari set value. Variabelnya kita ganti var play, value-nya menjadi 1 gitu ya. Jadi kalau diklik yang tadinya var play-nya 0 jadi ke var play 1 gitu. Kemudian add action lagi, pilih system, kemudian cari wait, tunggu wait. Nah, kemudian tetap 1 second di done. Kemudian add action lagi, kemudian ke button play, btn play, kemudian set visible. Nah, oke, set visible. Visibility-nya kita ganti invisible, jadi biar dia hilang. Nah, karena sudah diklik, jadi dia hilang gitu. Dan kemudian kita add action lagi, satu lagi add action, pilih system, kemudian adalah set value. Set value, variabelnya kita ganti game start. Ini berubah jadi 1. Jadi game startnya yang tadinya 0 itu berhenti atau belum mulai jadi 1 atau mulai gitu. Nah, coba kita jalankan ya. Kita klik layout, kemudian jalankan. Nah, dijalankan. Nih, coba kalau kita play. Oke, nah ini udah mulai karena kosong. Nah, itu tandanya sudah berfungsi seperti yang kita harapkan untuk ininya, event sheet-nya. Kita tutup, kita kembali ke event sheet lagi. Klik event sheet. Kemudian kita masuk ke on function start ya. Di on function start itu kan sampingnya ada add action. Kita klik add action.
Kemudian di situ kita masuk ke sistem lagi. Sistem, kemudian cari set value. Set value. Oke, kemudian variabelnya kita ganti var animation. Nah, di bawahnya ada value, ada petik 2-nya, dihapus aja. Kemudian kita ketik choose, enter, buka kurung, petik 2. Nah, jangan lupa setiap petik 2 itu harus ditutup petik 2. Jadi, tulis 2 petik gitu ya. Kemudian A, di dalamnya petik A, koma, keluar petik kan, koma, petik lagi 2, B, keluar lagi, koma, petik lagi C sampai D. C, keluar, D. Oke, enter. Setelah itu di done. Nah, itu gunanya apa, Miss? Jadi kalau on function start, jadi ketika mulai itu variabelnya animasinya akan dipilih antara A, B, atau C, ataupun D gitu ya. Jadi itu nanti dipilih secara acak oleh sistem. Tapi ini belum, jadi kita tambahkan lagi. Add action lagi, kemudian klik display. Nah, di sini harus hati-hati ya, karena animals dan display itu gambarnya sama. Kita pilih yang display. Kemudian cari animation, set animation. Oke. Kemudian animationnya kita ganti menjadi var animation. Nah, enter. Kemudian from beginning tetap, kemudian kita done. Kemudian kita add action lagi, pilih system, kemudian set value. Oke, kemudian kita pilih sort. Nah, variabelnya sort, value-nya adalah int, buka kurung random, buka kurung lagi 0,9. Nah, jangan lupa kalau buka kurungnya 2, tutup kurungnya juga harus 2 biar nanti nggak terjadi error gitu. Setelah itu kita klik done. Jadi add action lagi, kemudian pilih ke display, klik display, set animation lagi, set frame ya maksudnya, set frame. Kemudian ini frame numbernya sort, pilih yang sort, yang gambarnya global variable. Oke, dan nah, on function startnya sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan kita tambahkan kayak hierarki dalamnya yang di dalam on function start. Caranya itu diklik aja on function start, kemudian klik di keyboard B, huruf B. Oke, masuk seperti ini. Kemudian diklik 2 kali. Nah, masuk ke sistem, kemudian pilih repeat, cari repeat. Nah, terus count-nya kita ganti menjadi 50. Jadi di repeat 50 kali. 50. Oke, dan kemudian setelah itu kita ke add action sampingnya repeat. Add action. Nah, sampingnya repeat ya. Kemudian pilih system. Kemudian kita cari wait. Oke, ganti 0,5. 0,5, kemudian done. Nah, jadi seperti itu. Kemudian add action lagi, terus pilih system. Setelah itu kita cari create object. Create object, ketemu ya. Nah, di sini object to create-nya kita klik, kita pilih animals. Oke. Layernya kita ganti 1. Kemudian X-nya kita hapus. Kita ketik choose, CHOOSE, buka kurung. Nah, di dalam kurungnya kita ketikkan 50,100,250,200,350,350. Ini naik 50 tingkat ya, sampai ukuran size-nya tadi di bagian yang kita ganti tadi kan 858 kali 480 ya. Nah, itu mendekati yang 858.
Tapi misal cuma sampai 600 atau 700 nggak apa-apa, biar nggak begitu penuh. Jadi itu gunanya untuk menampilkan tadi, untuk menaruh animalsnya. Nah, Y-nya juga kita hapus nolnya, kita pilih, kita ketikkan choose. Nah, di sini naiknya adalah minus 300, minus 500, 400, oke, minus 500 gitu, sampai minus 600. Kemudian kemudian add action lagi, kemudian pilih animals, kemudian set animation. Setelah set animation, animationnya kita ganti menjadi var animation. Nah, oke. Kemudian add action lagi, pilih system, set value, kemudian di value-nya, variabelnya kita ganti animal, kemudian value-nya kita hapus, kita ketikkan int, buka kurung random dalam kurung ya, kemudian buka kurung lagi 0,9. Nah, gunanya ini apa? Gunanya untuk mengambil angka acak dari 0 sampai 9 gitu. Jadi nanti di bagian goals-nya itu antara 0 sampai 9 gitu. Jadi ambilnya dari itu int random 0,9. Kemudian dan. Nah, int itu integer ya, jadi angka yang diambil. Kemudian add action. Setelah add action, pilih animals, kemudian animation frame, set frame numbernya kita ganti menjadi animal, pilih animal. Nah, di done. Oke, untuk sistem repeatnya sudah. Kemudian kita klik di bagian sistem. Nah, sistem yang itu tadi, kemudian kita B lagi, klik B. Nah, biar masuk lagi tuh di dalamnya sistem lagi. Nah, kita klik 2 kali, pilih sistem. Kemudian kita pilih variable compare to values. First values-nya kita ganti menjadi animal. Kemudian second value-nya adalah sort. Nah, tengahnya tetap equal to ya, jadi sama dengan. Kemudian kita add action, system, kemudian cari add to, variabelnya kita ganti total on table. Value-nya 1, jadi menambah 1. Oke. Setelah itu kita add event lagi. Add event, system, cari every tick. Nah, every tick. Jadi setiap saat dia akan kayak ke refresh 1, 2, 3, 4, 5 kayak itulah. Kalau nanti ada hurufnya seperti itu, every tick. Kemudian di samping every tick kita add action, pilih yang text, yang goals ya. Kemudian diklik set text, dipilih set text, textnya kita ganti total on table. Nah, dipilih total on table dan kemudian add action lagi, pilih yang point, kemudian sama cari set text. Set text kalau point gantinya yang points. Oke. Tapi yang gambarnya global variable ya. Oke, kemudian done. Setelah itu kita add event lagi. Kita pilih yang touch apabila touch, kita pilih on touch object. Jadi apabila objek yang akan kita pilih diklik, nah klik to choose, pilih yang animal. Kemudian done. Setelah itu klik di done, diklik ya done-nya, kemudian klik kanan, tambahkan atau klik add another condition. Add another condition, kemudian pilih di situ compare variable. Nah, variabelnya kita cari yang var play.
kemudian value-nya kita ganti 1. Oke, gitu. Setelah itu kita klik di bagian itu. Nah, di bagian touch-nya kita klik ya. Kemudian setelah diklik, kita tekan B. Nah, gitu, biar masuk hierarki lagi. Kemudian klik 2 kali. Klik 2 kali, pilih animals, cari frame, compare frame. Nah, comparisonnya di situ equal to numbernya kita pilih sort, yang gambarnya global variable. Dan kemudian add action, pilih system, kemudian cari subtract from, variabelnya kita ganti total on table, value-nya 1. Gunanya dari subtract 1 from itu, jadi kalau kita udah mencet animalsnya yang benar, kan misalnya dari kita harus cari 8, kita pencet 1 benar, jadi kan itu ngurang jadi 7, ngurang lagi 6 gitu seterusnya sampai 0. Kemudian add action lagi, kemudian pilih animals, cari spawn another object. Nah, yang keluar itu adalah yang wrong. Oh, yang star deh, yang star. Jadi kalau bener jawabannya berarti starnya muncul, layernya 1, kemudian oke, jadi bintangnya muncul. Kemudian add action lagi, kemudian pilih star, kemudian cari move to top. Nah, move to top. Nah, tuh, move to top. Kemudian add action lagi, pilih animals, cari destroy. Jadi biar hilang. Yang kita klik setelah muncul bintangnya, animalsnya itu hilang gitu. Kemudian add action lagi ke sistem, cari add to, variabelnya ganti animal, ganti point, kemudian value-nya adalah 1. Oke, gitu. Nah, setelah itu klik di bagian paling atas ya, yang nomor 7 itu yang bagian touch, kita klik, kemudian kita pencet B lagi. Nah, masuk ke bagian bawahnya, klik 2 kali, pilih sistem, cari else, enter, kemudian di add action, pilih sistem, cari subtract from. Nah, subtract from, variabelnya pilih point, kemudian value-nya 1, dan. Nah, gitu, add action lagi, kemudian pilih animals. Nah, kemudian cari spawn another object. Ini klik to choose-nya kita pilih yang wrong. Ya, jadi kalau yang dipencet itu adalah karakternya yang salah, jadi nanti yang muncul itu adalah yang merah atau wrong-nya itu, tanda merah. Layernya 1, kemudian setelah itu di done. Nah, kemudian di add action lagi, pilih yang wrong. Oke, wrong, kemudian move to top. Nah, itu move to top. Kemudian add action 1 lagi. Oh iya, untuk add actionnya cukup sampai situ dulu, baru yang sistem ya. Sistem L. Kemudian kita add event lagi. Add event, pilih sistem, kemudian cari compare variable. Variabelnya kita ganti menjadi total on table, value-nya kita ganti 1, kemudian di done. Nah, setelah itu klik di bagian sistem ya, kemudian klik kanan, add another condition. Setelah itu pilih yang sistem, kemudian kita cari variabel, compare variabel. Nah, variabelnya kita ganti ke game start, value-nya jadi 1, dan oke. Kemudian diklik bagian sistem itu, dua-duanya diklik, pencet B lagi. Nah, masuk lagi, kemudian klik 2 kali, pilih sistem lagi, kemudian cari trigger once while true.
trigger one. Sampingnya trigger one kan ada add action lagi tuh. Kita klik add action lagi. Kemudian cari animals. Kemudian cari spawn another object. Objeknya ganti yang star, yang bintang. Layernya 1. Kemudian done. Nah gitu. Kemudian add action lagi. Pilih animals, destroy. Nah, kemudian satu lagi add action. Cari yang function, call start. Nah, yang start. Jadi deh. Nah, sudah. Kemudian kita coba jalankan. Coba kita jalankan, klik di layout ya, yang bagian atas. Terus klik play. Kita coba, apakah berhasil? Nah, klik play. Ini tampilannya masih putih ya, karena belum kita kasih background yang lain-lain. Klik play, nah itu, disitu muncul. Nah, gambarnya sudah muncul paling atas. Ini adalah gambar yang seperti ini menunjukkan 7. Nah, tapi untuk hewannya belum muncul di bawahnya, wajah hewannya. Oke, kita tutup. Nah, kita cek lagi di bagian event apakah ada yang salah. Nah, kalau bikin program itu memang tidak selamanya tidak harus selalu benar. Jadi pasti kita akan menemui yang namanya kesalahan atau bug gitu. Nah, di sini fungsinya kita akan melakukan debugging atau mencari kesalahan kemudian memperbaikinya gitu. Semakin sering kita menemui debugging, biasanya ilmu kita juga semakin bertambah. Memang kan kalau lagi belajar nggak ada yang sempurna ya. Jangankan yang lagi belajar nih, yang udah expert aja biasanya masih ada yang menemui kesalahan debugging itu. Jadi harus debugging. Aplikasi yang sudah terupload di Play Store aja biasanya ada update. Nah, update itu biasanya untuk memperbaiki sistem atau memperbaiki bugnya gitu. Nah, nih akhirnya Miss Elva menemukan kesalahannya di mana atau kenapa tadi nggak mau muncul hewannya yang ke bawah. Nah, ternyata Miss Elva kelewatan ya. Lebih tepatnya kelewatan untuk belum memberikan behavior. Nah, di behavior animals. Coba kita klik bagian kanan yang bagian project, pilih animals. Pilih animals ya. Animals. Kemudian kita ke bagian properties yang bagian kiri. Kita ke bawahkan sampai menemui behavior. Nah, kemudian klik edit behavior. Kemudian add new behavior. Kemudian pilih fisik lagi, fisik. Nah, tadi Miss Elva kan menjelaskan kalau yang tembok. Nah, ini diklik aja fisik, kemudian di add. Nah, kemudian ditutup. Nah, kalau tadi di bagian tembok immovable-nya kita centang, untuk yang bagian animals ini tidak perlu kita centang. Karena kalau tadi kita centang kan dia nggak jatuh. Tapi kalau ini tidak kita centang, dia akan jatuh. Ada efek jatuhnya jadi untuk animalsnya. Coba kita jalankan lagi ya. Kita klik layout, kemudian kita jalankan. Nah, kita play. Nah, itu tadi yang membuat efek dari fisik tadi, efek seperti jatuh. Nah, coba kita klik ya. Di situ kita harus mencari yang warna abu-abu sebanyak 4. Kita klik. Nah, kalau benar dia mengeluarkan bintang seperti tadi bentuknya. Kemudian coba kalau kita klik yang salah. Nah, salah yang keluar adalah yang wrong. Gitu. Coba kita cari lagi sampai habis. Tuh, nah di sini, nah dilihat kalau kita mengekliknya salah, kita klik dengan balok yang salah, dia yang minus itu, yang bagian kanan paling kanan atas itu akan berkurang gitu. Nah, itu sekarang minus. Nah, itu memang belum kita kasih kondisi untuk gimana kalau minus ya, kayak gitu belum. Yang penting ini masih jalan dulu. Kemudian kita klik lagi yang benar. Nah, yang atasnya dia akan berkurang dari tadinya 3 menjadi 2. Coba kita cari lagi yang benar. Nah, bersatu. Kemudian udah selesai, habis, keluar lagi. Kita cari yang gambarnya gajah seperti itu. Nah, seperti itu udah. Coba kita tutup. Sudah, kita tutup. Nah, di situ masih ada sedikit bug ya. Jadi dia belum sampai 0 tuh. Dia baru 2, kemudian
udah berganti yang lain. Nah, kita cari lagi nih, masih ada bugnya. Kita tutup lagi, kita cari bugnya. Nah, setelah diamati lagi, ternyata benar ada bugnya nih. Nah, bugnya ada di nomor 10. Di punya Miss Elva nomor 10. Nah, di situ total on table-nya harusnya isinya 0. Kita ganti coba 0. Nah, kenapa Miss kok 0 Miss? Kenapa kok 1 itu salah? Jadi kalau total on table-nya 0, jadi sampai 0 ya, sampai yang di samping gambar hewan tadi itu 0, baru dia hilang habis dan ganti ke program selanjutnya, ke gambar selanjutnya. Kemudian di bawahnya burung yang ini ya, yang nomor 9, kita akan tambahin satu lagi. Add action. Kemudian animals, kita cari destroy. Nah, jadi kalau walaupun kita mengekliknya atau ngeklik hewan yang salah itu akan destroy gitu. Nah, gitu. Coba kita jalankan lagi ya. Jalankan, klik play. Coba. Nah, di situ gajah, kita harus cari gajah 5. Klik gajah dulu. Nah, dia udah nambah dan udah berkurang ya. Kemudian kalau kita klik yang salah, coba. Kita klik yang salah nih. Nah, udah hilang. Nah, gitu. Dan poinnya akan berkurang yang bagian kiri itu. Yang bagian kiri atas dia akan berkurang karena kita salah. Nah, kalau kita klik salah terus, di sini masih akan terjadi angka minus. Jadi harusnya kalau 0 kan udah selesai ya. Tapi itu enggak, masih bisa minus. Karena kita memang belum memberikan kondisi apabila game over gitu. Nah, untuk kondisi game overnya akan kita tambahkan di pertemuan selanjutnya nanti. Nah, oke. Sekarang sedikit Miss Elva jelaskan jika teman-teman mau mengganti karakter. Coba kita tutup dulu gamenya. Kita tutup gamenya. Kemudian coba kita mau ganti karakter. Klik animals ya. Klik animals. Dan kemudian nanti masuk ke bagian itu, ke bagian animation editor. Ini bisa kita ganti-ganti. Bisa kita mau ganti. Misalnya nih nggak suka matanya yang warna hitam, maunya yang warna merah. Itu juga bisa kita ganti. Klik. Kemudian bisa kita ganti warnanya. Nah, di bagian situ bisa kita ganti semuanya. Bisa kita hapus juga, bisa ganti warna gitu ya. Jadi nanti teman-teman untuk karakter dan lain-lainnya tidak harus sama seperti punya Miss Elva. Jadi boleh berkreasi. Atau nanti kalau pengen mau punya referensi aset game yang lain juga nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Untuk kelanjutannya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Coba kita simpan terlebih dahulu ini biar gak hilang. Klik save. Save project. Nah, ini tersave-nya di komputer kita nih. Nanti dikasih nama aja game block. Game block. Nah, oke, setelah itu di save. Diingat-ingat nge-save-nya di bagian mana ya. Misalnya kliknya di dokumen nih. Save. Nah, sudah selesai deh. Tinggal nanti bisa kita tutup, kemudian nanti bisa kita buka lagi gitu. Nah, itu tadi proses pembuatan gamenya yang kita namain sebagai game block ya tadi kalau misal bilangnya. Nah, nanti untuk kekurangannya atau yang belum sempurna tadi masih ada kekurangan ya. Walaupun tadi bugnya sudah tahu di mana bugnya, terus kita sudah memperbaikinya, tapi masih ada beberapa yang kurang, misalnya kayak game over, terus tanda menangnya itu belum ada, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, silahkan dipraktekkan, nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Dari Miss Elva cukup sekian, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya teman-teman belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.